Terima kasih. Semangat pagi anak-anak kalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Pada pagi hari ini, materi MPLS yang akan Pak sampaikan, yaitu berkaitan dengan pengenalan tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk itu, sebagai umat beragama, marilah kita tidak henti-hentinya memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat-Nya lah sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan kekuatan sehingga kita dapat melangsungkan acara kita MPLS pada hari kedua. Untuk itu, marilah kita mengaturkan Pangayu Bagyo Pangastungkara, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, dan juga Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang saya hormati, sekali lagi pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama lembaga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan Bapak Ibu serta anak-anak untuk kami di keluarga Semakar akan didik menjadi anak yang baik sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk itu juga pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada anak-anak sekalian, berbahagialah kita menjadi keluarga besar Semakar, di mana SMA Negeri 1 Kerambitan sesuai dengan apa tayangan tadi yang telah anak-anak saksikan, profil sekolah, itulah kenyataan real situasi dan kondisi di sekolah kita, di mana SMA Negeri 1 Kerambitan yang dikenal dengan sekolah yang mewah karena mepet dengan sawah anak-anak ya dulu, tapi sekarang sudah beda. Namun secara umum ya, situasi dan kondisi kita di SMA Negeri 1 Kerambitan adalah sangat dan sangat layak untuk anak-anak mengembangkan pendidikan. Mengingat situasi SMA Negeri 1 Kerambitan jauh dari perkotaan dan bebas dari segala polusi dan lain sebagainya. Dengan demikian, sebagai insan pendidik, ya anak-anak sekalian yang sudah bergabung di SMA Negeri 1 Kerambitan, seperti profil sekolah kita, di mana SMA kita
yang kita banggakan ini mempunyai keunggulan-keunggulan, tidak jauh kalah berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Adapun sederetan prestasi yang mungkin anak-anak sudah lihat di layar, dan ini adalah merupakan satu prestasi hasil karya dari putra-putri kita, keluarga besar kita, prestasi baik dari akademik maupun non-akademik. Nah, di samping itu pula kami atas nama lembaga sekali lagi merasa bersyukur kepada Bapak dan Ibu sekalian selaku orang tua wali murid, marilah tetap kita jalin komunikasi kita di intern pendidikan kita, yaitu TRI Pusat Pendidikan, di mana anak Bapak Ibu tatkala berada di sekolah itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kami selaku tenaga pendidik yang akan menggembleng, mendidik anak Bapak dan Ibu sekalian. Maka tidak terlepas pula tatkala mereka berada di rumah, ini harapan kami, ini pesan kami kepada Bapak Ibu selaku orang tua wali murid, janganlah henti-hentinya untuk mengawasi dan mengontrol putra-putri Bapak Ibu sehingga mereka betul-betul dapat menjadi anak yang berbakti baik pada orang tua maupun dengan guru di sekolah. Dan selanjutnya yang ketiga, tatkala mereka berada di lingkungan masyarakat, maka masyarakat yang menjadi guru. Maka dari itu kita juga selaku orang tua senantiasa mengontrol tentang pergaulan putra-putri kita, putra-putri Bapak Ibu apabila berada di lingkungan masyarakat, sehingga mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Demikian dan selanjutnya beberapa informasi sebelum kami atau Bapak akan menyampaikan dan memperkenalkan tenaga pendidik dan kependidikan secara satu persatu. Nanti perlu juga anak-anak ketahui bersama ya SMA Negeri 1 Kerambitan, satu sekolah yang konstan, yang dipercayai oleh pemerintah baik kabupaten maupun provinsi untuk melaksanakan satu kegiatan rutinitas tahunan, yaitu menyelenggarakan kegiatan atau kejuaraan bola voli yang dikenal dengan Semaker Cup. Dan sekarang Semaker Cup sudah menginjak usia yang ke-20 tahun yang 20 kali anak-anak sekalian. Nah ini kegiatan ini yang diikuti oleh seluruh sekolah SMA, SMK yang berada di Kabupaten Tabanan. Dan dengan demikian, anak-anakku sekalian, marilah kita tetap semangat, marilah kita memacu diri untuk belajar di SMA Negeri 1 Kerambitan yang kita cintai, yang kita banggakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran anak-anak bergabung di SMA Negeri 1 Kerambitan, SMA Negeri 1 Kerambitan senantiasa akan lebih baik lagi dengan semangat baru. Walaupun situasi dan kondisi kita pada saat ini yang semestinya kita bertemu di sekolah dengan situasi dengan teman-teman, guru dan lain sebagainya, mengingat situasi seperti saat ini, maka marilah kita ikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah ya. Dengan demikian maka pandemi COVID-19 ini lebih cepat berakhir.
Jadi demikian sebagai kata pembukaan dari Bapak, dan selanjutnya Bapak akan perkenalkan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, jadi anak-anak sekalian yang saya banggakan, di mana tenaga pendidik yang ada di sekolah kita adalah mereka-mereka yang sudah mempunyai sertifikat profesi, sehingga mereka dipercaya sebagai tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Keramita. Nah, untuk itu kami akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah ini adalah figur seorang pimpinan, Bapak Kepala Sekolah kita. Pak Kepala Sekolah kita, anak-anak kita lihat. Ya, ini anak-anak kita lihat di layar bahwa Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Dr. Andus Inyoman Wardana MPD. Jadi sekilas tentang profil kalau kita dari Bapak Kepala Sekolah kita ini, beliau adalah dulu juga mantan guru di sekolah kita. Jadi setelah beliau dipindah dari Nusa Penida dan langsung dipercayakan di SMA Negeri 1 Kerambitan sebagai tenaga pendidik. Namun seiring berjalannya waktu dengan prestasi-prestasi yang beliau raih, sehingga beliau dipindahkan sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Tabanan. Nah, dengan demikian, dengan prestasi yang gemilang, beliau dipercayakan untuk ikut tes cakap. Dengan demikian beliau berhasil meraih sertifikat kepala sekolah. Nah, 2 tahun kemarin, mulai 2018, beliau dipercayakan sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Keramik. Jadi kalau profil kepala sekolah kita, namun sayang Bapak Kepala Sekolah kita ini belum bisa hadir menyampaikan secara langsung karena beliau masih perlu istirahat. Dan Bapak Kepala Sekolah kita ini juga mempunyai suatu hobi, yaitu olahraga, dan beliau adalah senang berolahraga, baik sepak bola maupun bulu tangkis. Di samping itu, beliau juga memiliki darah seni, asal beliau adalah dari Ubud Gianyar. Siapa tidak tahu orang Gianyar kebanyakan seni. Demikian, mudah-mudahan setelah situasi pandemi COVID berakhir, anak-anak bisa hadir ke sekolah bersama-sama, kita akan tatap muka langsung dengan Bapak Kepala Sekolah kita, dan beliau juga diberkahi kesehatan untuk kita bisa bersama nanti. Jadi demikian, inilah sosok Kepala Sekolah kita. Di samping Kepala Sekolah juga dibantu oleh staf pimpinan, yaitu wakil kepala sekolah, yaitu ada 4 bidang wakil kepala sekolah ya yang akan Bapak perkenalkan. Dan anak sekalian, ini kita lihat di layar, yaitu wakil kepala sekolah. Ya. Ini adalah Bapak Iputu Asmarjaya. Mereka adalah guru PPKN. Ya, guru PPKN diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi tugas beliau cukup berat. Ini tugas beliau cukup berat, merupakan motor penggerak pendidikan di SMA Negeri 1 Kerapitan ini. Namun sangat disayangkan anak-anak sekalian, di mana Pak Putu Asmarjaya yang kita banggakan, jadi baru kemarin per tanggal 10 Juli beliau dimutasi, dipindah tugaskan ke Denpasar, ke SMA 10. Kemungkinan besar
anak-anak setelah berkumpul nanti tidak bisa bertemu dengan beliau, Pak Putu Asmarojaya, karena beliau akan pindah tugas di SMA Negeri 10 Denpasar. Dan Pak Putu ini juga adalah memiliki satu hobi, juga berolahraga. Demikian dan selanjutnya wakil kepala sekolah, yaitu ini adalah sosok Bapak Ketut Karyase SPD. Beliau adalah sebagai guru fisika. Nah, di mana beliau diberikan tugas tambahan yaitu sebagai wakil kepala sekolah yang bergerak di bidang sarana dan prasarana. Jadi tugas beliau ini selain sebagai guru fisika juga lumayan berat dan beliau harus mempersiapkan ya sarana dan prasarana sekolah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Salah satunya beliau sudah men-setting adanya WiFi di masing-masing kelas dan juga renovasi-renovasi ruangan, penataan halaman juga beliau sudah siapkan untuk menyongsong new normal nanti, sehingga kita anak-anak bisa lihat secara langsung situasi dan kondisi di sekolah kita. Nah, jadi sosok Bapak Ketut Karyase SPD, selain beliau sebagai guru fisika, beliau juga mempunyai kegiatan juga senang beraktivitas baik di bidang olahraga dan juga beliau sebagai pembina di sekolah kita. Ya, nah jadi mudah-mudahan nanti kita segera bisa kumpul bersama, kita saling mengenal secara langsung. Ya, selanjutnya adalah merupakan wakil kepala sekolah, yaitu ini. Anak perhatikan, ini sudah tidak asing bagi anak-anak kelas 10 yang baru, di mana kemarin pada saat awal MPLS, pada saat kita berkumpul, jadi Bapak I Ketut Mulyano SPD, MPD, nah, beliau adalah sebagai guru matematika yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang membidangi tentang kesiswaan. Ya, hati-hati anak-anak, mudah-mudahan nanti situasi aman. Kembali beliau sosok Bapak Ketut Mulyano adalah seorang yang tegas. Ya. Beliau tidak bisa diajak main-main kalau anak-anak melanggar sesuai dengan komitmen kita, yaitu apa namanya tentang tata tertib, ya tata tertib siswa itu sudah setiap upacara nanti akan dibacakan, ya akan dibacakan apabila anak melanggar mereka tidak segan-segan karena dalam tata tertib sekolah dinyatakan itu poin kelima siap menerima sanksi apabila melanggar janji. Maka dari itu tata tertib sekolah wajib hukumnya kita ikuti. Bila ditemukan pelanggaran, maka beliau tidak akan segan memberikan sanksi kepada siswa yang sifatnya mendidik. Jadi anak-anak sekalian, ini adalah merupakan sosok wakil kepala sekolah, yaitu Bapak I Ketut Mulyano SPD MPD, yang juga sebagai tugas tambahan adalah wakil kepala sekolah kesiswaan. Dan selanjutnya ini adalah wakil kepala sekolah tentang hubungan ke masyarakat. Bapak Dr. Andus Anak Agung Rai Budi Utama, ya ini anak-anak bisa lihat serupa tapi tak sama barangkali, yang sehariannya
sering dipanggil yaitu Pak Agung, juga disingkat dengan ARB, Agung Rai Budi. Ya ini jadi, Bapak selain sebagai wakil kepala sekolah bidang hubungan kemasyarakatan, sebagai tanggung jawab mengajar ataupun, di kelas nanti adalah sebagai guru PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, jadi tugas pokok dari, tambahan yang dipercayakan sebagai wakil kepala sekolah urusan humas itu adalah hubungan kemasyarakatan. Apabila nanti dalam situasi new normal kita sudah berkumpul, barangkali kita akan melakukan satu bakti sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan, itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Wakasiswa. Termasuk nanti, setelah anak-anak kelas 11, yaitu, studi kampus, itu merupakan tugas dari Humas yang akan mengantarkan anak-anak dan keluarga besar SMA Negeri 1 Karamitan untuk melakukan studi banding ke sekolah fakultas atau yang favorit di seluruh Indonesia, apakah di Jogja dan Jakarta, Bandung, yang ini sudah merupakan rutinitas yang kita lakukan tiap tahunnya. Namun situasi dan ini, eee, kemungkinan untuk studi kampus itu kita akan lakukan di itu sekilas tentang, hubungan dan selanjutnya, ini, anak-anak sekalian, Bapak Ikut Suwatro D, jadi beliau adalah sebagai guru bahasa, Indonesia yang juga diberikan tugas tambahan sebagai kepala Nah, di sini, nanti anak-anak bisa melakukan satu, masuk ke ruang ketemu dengan beliau yaitu Bapak dan juga Pak Patro, mempunyai hobi membaca, sehingga mereka diberikan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Lanjut, nah ini Bapak Dr. Andus Iwayan Budiase, yaitu guru biologi. Namun mereka juga diberikan sebagai kepala laboratorium. Ya, beliau asal dari Distel. Selain guru biologi, kepala laboratorium, beliau juga senang punya hobi olahraga yaitu bermain tenis meja. Ya, bergabung silahkan nanti bertemu dengan beliau Pak Budiase, silahkan meja. Kalau ada yang bisa mengalahkan dia nanti Pak kasih hadiah. Ya, oke. Selanjutnya, ini adalah, rumpun yaitu guru matematika. Yang pertama ini adalah Bapak I. Ketut Junaidi SPD. Nah ini pengalaman ini sudah luar biasa. Jadi guru, ini sisa-sisa dari, eee, luar Bali, dari timur, mereka dipindah dan, saat ini mereka akan memberikan yaitu matematika. Di samping itu beliau juga adalah mempunyai seni, yaitu seni tabuh. Mereka membina ekstra tabuh. Dan selanjutnya di sebelahnya yaitu Bapak Dr. Andus Nyoman Adi Astawa, dan beliau juga sebagai guru matematika. Selain guru matematika, beliau juga mempunyai hobi olahraga, yaitu olahraga bulu, ya.
beliau juga sering memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum 13. Nah, kemudian ini Ibu Niwayan Rikarini SPD, ya, asal dari Buju. Ya, beliau juga sebagai guru matematika dan ibu cukup polos, anak-anak bisa ketemu nanti. Ya, setiap hari beliau pasti berada di dan lanjut. Nah, ini ibu yang cantik ini, Ibu Igusti Agung Ayu Tri Ari, PD. Ini rumpun matematika. Beliau tinggal di Denpasar. Ya. Beliau juga sebagai pembina ekstra PKS. Oke, lanjut. Nah, ini guru spiritual. Ya, guru spiritual kita yaitu guru agama. Mereka akan memberikan pendidikan agama kepada anak-anak nanti, yaitu pendidikan karakter. Ya, yaitu ya ini adalah Ibu Dr. Randa Ninyoman Saryani MPDH. Selain beliau sebagai guru agama, beliau juga diberikan tugas tambahan sebagai pendamping wakil kepala sekolah hubungan kemasyarakatan. Di samping itu, bagi anak-anak yang punya hobi mewirame, megegitan, nanti silakan dengan beliau, Ibu Nyoman Saryani. Ya, kita akan belajar bersama. Dan selanjutnya, ini adalah Ibu kita, Ibu Luh Gede Made Wiratini, SAG MPD. Beliau agama ya, sebagai guru agama jelas. Jadi Ibu Made Wiratini selain sebagai guru agama, beliau juga senang berpetualang, sehingga beliau diberikan tugas tambahan sebagai pembina ekstra pramuka. Ya, nah, ini satu lagi Bapak Dr. Andus Ida Bagus Nyoman Tunantara, beliau guru agama ya yang dulunya di sekolah swasta. Dengan adanya kekurangan siswa, beliau dipindah tugaskan, diperbantukan, diberi kepercayaan sebagai guru agama di sekolah kita, dan beliau kesehariannya nanti yang akan memberikan pelajaran tentang agama Hindu. Selain beliau sebagai guru agama Hindu, dan beliau juga sebagai guru atau spiritual, ya, beliau adalah membina yoga. Nanti kalau sudah selesai situasi normal, kita bisa bertemu, belajarlah dengan beliau lebih banyak pengendalian di melalui yoga dan lain sebagainya. Lanjut, ini adalah guru PPKN. Dan ini beliau ini adalah Bapak Idewo Ketut Wiryono sebagai guru PPKN di sekolah kita, ya, yang SK-nya pensiunnya sudah turun, namun mereka juga kita kenalkan di sini anak-anak bahwa per Juli ini mereka sudah lanjut. Nah, ini Ibu Dr. Randa Nimade Yuliartini yang kalau tidak salah baru kemarin kayaknya berulang tahun Ibu ya. Kemarin Ibu Made Yuliartini merayakan hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun kepada Bu Made yang telah bersama keluarga. Dan Bu Made Yuliartini ini sebagai guru PKN, dan mereka juga telah menorehkan satu prestasi yang luar biasa.
di sekolah kita. Kemarin Pak lupa tahunnya, beliau membina ya, membina 4 pilar kebangsaan dari sekolah kita, dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Ya, beliau luar biasa, begitu gigih membina, mendampingi siswa untuk mengikuti lomba, yaitu 4 pilar kebangsaan. Ya, sampai beliau bisa mengantarkan putra-putri kita, teman-teman kita, sampai ke tingkat nasional. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, anak-anak. Maka dari itu, marilah kita selalu berbangga dengan Bapak Ibu guru kita di sekolah. Jadi selamat kepada Bu Made Yuliartini, selamat ulang tahun, dan juga selamat. Dan ini yang terakhir, nah ini anak sekalian Bapak Imade Widiaso SPD. Mereka juga sebagai guru PKN, asal mereka dari Tiste. Ya, ini karena saking seriusnya, beliau tidak bisa diajak main-main, baik mendidik, mengajar, sampai kepalanya pelotos gini, karena beliau dengan semangat dan tanggung jawab penuh sebagai guru. Dan juga beliau senang berpetualang, ini meditasi dan lain sebagainya, sehingga mereka dipercaya yaitu sebagai pembina ekstra pramuka, asal beliau adalah dari Tiste. Ya, lanjut. Nah, ini adalah rumpun guru bahasa Indonesia. Ya, ini adalah Ibu Niwayan Wiratningsih SPD. Asal beliau dari Tegal Temu. Dan beliau juga selaku pembina ekstra PKS, PMR ya. Juga selaku pembina. Dan Ibu Wayan Wiratningsih juga cukup cekatan di bidang pembina siswa, baik lomba maupun protokol kegiatan. Dan ini anak selanjutnya adalah Ibu Niwayan Suwadi, SPD, dan dari Tegal Temu, itu Biu ya. Ini ibunya sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya Bapak Dr. Randus Imade Sutarpe. Nah, ini Bapak Dr. Randus Imade Sutarpe yang kesehariannya nanti akan memberikan pembelajaran yaitu bahasa Indonesia. Dan beliau Bapak Dr. Randus Ketut Sumadi Sutarpe juga sebagai guru di sekolah swasta yang berada di Kabupaten Tabanan, sekolah Surya Wisata. Beliau juga di sini sebagai pemegang ekstra mading, ya, ekstra jurnalis ya. Itu sosok daripada Bapak Dr. Made Sutarpe. Dan ini anak-anak guru bahasa Inggris, anak-anak yang senang nanti belajar berbahasa Inggris. Anak-anak akan bertemu dengan rumpun guru bahasa Inggris, yaitu Ibu Niwayan Sripari Anggreni. Beliau berasal dari Biu ya, dari Tibubiu. Dan beliau selain sebagai guru bahasa Inggris, beliau juga pemegang ekstra PMR ya, dan juga beliau senang berpetualang yaitu ke tempat-tempat. Selanjutnya, nah ini
Bapak kita yang ini adalah I Gede Putu Widarmano SPD MPD. Nah ini Bapak Widarmano yaitu selain dipercaya sebagai guru yang akan memberikan pembelajarannya nanti kepada anak-anak yaitu bahasa Inggris keseharian. Namun beliau juga sebagai pemegang ekstra fotografer, di mana profil sekolah, pembelajaran lewat media. Nah ini beliaulah yang mengemas sehingga penampilan-penampilan baik profil sekolah apa dan lain sebagainya, ini beliaulah yang mengemas sehingga kita mampu menunjukkan satu profil sekolah sesuai dengan apa yang kenyataan kita. Dan selanjutnya ini Bapak Imade Astawo SPD. Nah, beliau juga sebagai guru bahasa Inggris, ya, asal beliau dari Munduk Catu. Ya, beliau juga cukup uh, berprestasi, ya, berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang asing. Nah, sehingga dengan dapat dibuktikan bahwa setiap tahun itu beliau selalu melaksanakan kegiatan 17-an bersama tamu-tamu yang ada di desa Mulukatu. Dan yang terakhir, nah ini adalah Bapak Putu Agus Payatnya SPD. Dan Bapak ini juga cukup energik ya dalam membina uh, siswa ya dalam bidang bahasa Inggris ya, dan beliau juga selaku pembina ekstra yaitu ekstra olahraga woodball ya, beliau juga senang berolahraga. Lanjut, ini adalah guru fisika Bapak Imade Suatyono SPD ya. Jadi Bapak Suatyono SPD sebagai guru fisika dengan alamat Paturiti Kerambitan, beliau juga tegas anak-anak dalam membina mengajar nanti fisika. Selain tugas fisika, Bapak Madi Suatyono juga ikut bertugas sosial di PPK itu di kecamatan. Lanjut, nah ini adalah Bapak Dr. Anus Wayan Susramo. Ini sosok yang kecil namun begitu lincah. Beliau sebagai guru biologi, di samping itu beliau punya hobi berkebun dan juga selaku pembina ekstra pramuka. Dan hobi yang paling ya hobi beliau yaitu tidak canggung-canggung, tidak ragu-ragu, beliau juga senang berpetualang dengan mengendarai sepeda motor ke pelosok-pelosok desa. Ini sering dilakukan sambil melakukan persembahyaan. Jadi silahkan nanti kalau anak-anak sudah ketemu kita lebih banyak dengan beliau. Selanjutnya ini adalah Nimade Sriwati SPD. Beliau adalah dari desa Pangkung Karung. Beliau juga guru biologi di sekolah kita dan kita juga memberikan mengajar ekstra. Ya, beliau juga sering melakukan dan juga senang bertualang. Lanjut. Nah ini anak-anak Bapak Inyoman Sunarto SPD. Ya dengan senyum, kita lihat di layar senyum beliau yang begitu menenangkan. Beliau ini adalah mantan tenaga pendidik dari Timor Leste. Mereka dulu sebagai guru di Timor Timur. Namun karena situasi dan kondisi wilayah Timur Timur, beliau dipindah tugaskan ke SMA.
Selatan, dan sekarang beliau menjadi guru di Negeri 1 Keramaian. Dan ini adalah sosok Ibu I Gusti Ayu Mas Rupiniasih, ya. Beliau selain sebagai guru mata pelajaran kimia, beliau juga pembina ekstra bulu tangkis, ya. Beliau senang bermain tangkis juga sebagai pembina ekstra, dan di samping itu Ibu kita, yaitu Ibu Yayu Mas Rupiniasih, juga sering ditugaskan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru yang berkaitan dengan kurikulum 13 dan pembelajaran, ya. Kemudian berikutnya ini adalah Ibu Dr. Anda Nimade Wardani sebagai rumpun guru kimia. Beliau tinggal di Saman, ya, dan juga beliau kesehariannya adalah sebagai ibu rumah yang senantiasa tanggung jawab, ya, baik di rumah maupun di aku juga pembina komputer, beliau juga pembina ekstra komputer. Dan ini Ibu Sukarni Wayan Sukarini SSI, ya. Beliau juga sebagai guru kimia, itu adalah dari desa Kukuh, dan beliau selain sebagai guru kimia, beliau juga selaku pembina ekstra bola voli putri. Nanti kalau anak-anak yang mempunyai hobi bermain bola voli, jadi anak-anak akan sering bertemu dengan Wayan Sukarini SSI. Nah ini, ya, ini anak-anak sekalian, jadi kita perhatikan di layar. Yang pertama yang pakai kacamata ini Ibu Dr. Anda Niwayan Nurhayati. Beliau akan memberikan pelajaran sejarah. Nanti beliau akan mengajar sejarah kepada anak-anak sekalian, ya. Nah, anak-anak juga bisa perhatikan Ibu Niwayan Nurhayati ini betul-betul senang berpetualang, terutama ke daerah-daerah yang ada hubungannya dengan pelajaran yang mereka ampu. Terutama mereka senang berkunjung ke candi-candi yang ada di Jawa. Nah ini setiap tahun pasti beliau berkunjung. Nah kalau silahkan lihat, dia sering sekali di Facebook itu di candi. Beliau adalah guru sejarah, ya. Kemudian yang di tengah Ibu Dr. Anda Niputu Sekarini, juga sebagai guru sejarah yang memiliki kemampuan juga, ya. Mereka senang diberikan di pembina ekstra pramuka. Dan terakhir ini adalah dari rumpun sejarah adalah Ibu Luh Putu Suarniti SPD. Beliau juga sebagai guru sejarah, dan saat ini Ibu Suarniti menetap di Tibubiu, asal beliau dari Sange, kemudian kawin ke
itu dan sekarang beliau jadi nanti, anak-anak kalau sudah kembali belajar sekolah kita bertemu ibu ini polos kalau ada yang anggun gitu, yang sering rambutnya disanggul, nah ini ibunya. Lanjut. Nah ini, Bapak guru geografi, Bapak Dr. Randos I. Ketut Nuade, yang sering dibilang Bapak Antasari Kasar. Jadi mirip, serupa tapi tidak sama ya. Ini Bapak Nuade, beliau sebagai guru geografi. Samping sebagai guru biografi, beliau juga mempunyai darah seni, yaitu seni karawitan, senang menabuh dan sering mengantar tarian-tarian ke hotel dan lain sebagainya, senang menabuh. Lanjut. Nah, ya ini sebagai guru ekonomi. Nah ini kalau kalau kita lihat senyumnya ini anak-anak orang-orang ekonomi yang selalu perhitungan, serupiah pun dana keluar dia harus perhitungkan. Nah ini nanti akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak di sekolah, yaitu sebagai guru ekonomi. Yang pertama itu adalah Ibu Dr. Anda Niwayan Sukarni. Ya, Ibu Dr. Anda Niwayan Sukarni, asal beliau adalah dari Desa Bumbang, dan beliau juga punya pengalaman sebagai tenaga pendidik, yaitu di daerah Lombok. Ya. Kemudian baru-baru ini beliau pindah tugaskan karena suaminya pindah tugas ke Bali. Dan berikutnya ini Bapak yang kumis, ini Bapak Dr. Anut Ketut Sutarjo. Beliau juga sebagai guru ekonomi. Dan selain sebagai guru ekonomi, beliau juga pembina ekstra akuntansi di sekolah kita, dan juga beliau mengabdi di pemangku, ya. Nah, jadi beliau sosok Pak Ketut Sutarjo ini orangnya cukup saka dan tegas, ya. Maka dalam mengikuti pembelajaran nanti anak-anak jangan sekali-sekali sampai membuat mereka marah, tegas. Dan ini yang terakhir, Ibu I Gusti Ayu Ariusnawati. Dan ini ibunya juga sebagai guru, selain guru matematika, Ibu Ariusnawati juga diberikan tugas tambahan untuk membantu kelancaran dan pelaksanaan daripada pendamping kurikulum. Nah, selanjutnya, wah ini Nimade Utamiasih. Beliau adalah sebagai guru ekonomi. Dan Ibu Nimade Utamiasih ini adalah mantan siswa di SMA Negeri 1 Kerawitan. Jadi Bapak pernah mengajar beliau waktu sebagai siswa. Nah kemudian setelah berhasil tamat, beliau mengikuti pendidikan di Singaraja dan meraih suatu gelar sehingga beliau menjadi guru ekonomi di sekolah kita. Nah di samping itu, sosok Nimade Utamiasih adalah mereka olahragawan. Hati-hati anak-anak ya. Ibunya ini adalah seorang pendekar, seorang pesilat. Beliau berhasil meraih prestasi, ya, bela diri, bakti negara. Sehingga anaknya sekarang juga seorang atlet bela diri.
Nah, ini hati-hati, jadi silakan beliau lebih banyak nanti selain guru ekonomi, beliau juga diberikan tugas mengelola koperasi kita. Lanjut, nah ini Bapak yang nih Bapak Dr. Anus Nyoman Lamo, itu sebagai guru sosiologi dan juga beliau adalah senang menyendiri, ya, senang menyendiri di tempat-tempat yang sunyi, sehingga beliau dijadikan di sekolah ini diberikan tugasan sebagai pemangku atau yang sering keturunan di sekolah. Kan kalau tidak salah akhir Desember ini beliau sudah memasuki purna bakti dan beliau tinggal di uh, ini adalah guru bahasa Jepang. Nah ini anak-anak, Bapak Dr. Anus Ketut Sunapte, ya Bapak Dr. Anus Ketut Sunapte sebagai guru bahasa Jepang dia punya kisah cerita khusus. Sebenarnya dia bukan ahlinya bahasa Jepang, dia adalah sebagai guru sejarah ya dulunya. Kita pindah dari Nusa Penida, ya dari Nusa Penida dipindahkan, namun karena di sekolah kita pada waktu itu tidak ada guru bahasa Jepang, dengan ketekunan beliau, kegigihan beliau, Pak Ketut Sunapte mengikuti khusus satu sekolah bahasa Jepang, sehingga dengan prestasi kemampuan beliau sehingga beliau bisa menyenang gelar yaitu dengan profesinya sebagai guru bahasa Jepang. Dan satu hal lagi, Bapak Ketut Sunapte ini pernah jadi dipanggil dari konsulat Jepang untuk bersama dengan rekan-rekan se-Bali. Beliau berada di Jepang selama selama 1 bulan. Ya. Jadi itu adalah prestasi. Jadi jangan kira guru yang bukan bahasa Jepang bisa menjadi guru bahasa Jepang. Nah, nanti kalau tidak salah beliau pada akhir bulan ini juga akan masuk di purna bakti. Namun beliau masih dimohonkan bantuannya tetap sebagai tenaga pengajar bahasa Jepang di sekolah kita, ya karena jurusan bahasa kita masih ada di sekolah kita. Ya. Itu prestasi dan sosok Bapak Ketut Sunapte. Dan ini adalah guru seni budaya, ya guru seni budaya, yaitu yang pertama Nimade Rumini SPD. Beliau akan memberikan pembelajaran nanti yaitu bidang seni musik, bidang ini. Beliau Ibu Nimade Rumini juga mempunyai satu pengalaman yang cukup luar biasa dalam memberikan pembinaan kepada anak-anak. Dan selanjutnya anak-anak yaitu Ibu Niluh Sri Agustini SPD. Ya, beliau juga sebagai guru seni yang lebih banyak akan berkecimpung dalam seni tari. Ya, beliau mengajar seni tari dan juga beliau sering mengikuti atau tampil di ajang-ajang seni, mengantarkan anak-anak untuk pentas, menciptakan, dan setiap tahun pada saat Hari Kebangkitan Nasional dan juga beliau atau tokoh-tokoh seni ini diberikan tugas atau menggarap sebuah penampilan atau seni yang mengarah kepada seni perjuangan atau membangkitkan seni yang ada di sekolah kita dan yang terakhir ini adalah Bapak
I Putu Artiko SPD. Mereka adalah guru seni lukis. Guru seni lukis, dan di samping sebagai guru seni lukis, beliau juga diberikan tugas tambahan sebagai pendamping wakase kesiswaan. Ya, dan di sini anak-anak juga tidaknya lebih. Berarti kalau Pak Putu Artiko ini selaku pembina kesiswaan, pendamping kesiswaan, setiap hari pasti di kantong celananya ada gunting. Untuk apa? Nah, kalau mereka melihat siswa yang melanggar tata tertib, yang rambutnya panjang, rambutnya merah, di kantin diketemukan, mereka tidak segan-segan yang mencukur, memotong rambut anak. Ya. Dengan demikian kita diwajibkan aturan sekolah, rambut sebagai siswa, apalagi siswa baru, ya, rambut itu diperhatikan, tidak ada yang berambut panjang, tidak ada yang berambut merah, dan lain sebagainya. Jangan salah nanti kalau ada pembina-pembina yang melakukan action dengan memotong rambut anak-anak, ya, baik yang rambutnya merah maupun yang rambutnya panjang, yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Lanjut. Dan ini adalah guru penjas orkes, bukan orkes Melayu ya. Ini adalah guru PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Itu Bapak Anak Agung Rai Suteja. Nah ini Pak Rai Suteja juga selain sebagai guru PJOK, beliau juga membina olahraga woodball, dan beliau juga sudah cukup banyak memberikan prestasi di sekolah kita dengan mengantarkan anak kita sampai ke tingkat nasional. Bahkan kalau tidak salah rencana PON Papua, Pak Rai Suteja juga dipercaya untuk mengawal tim woodball nanti di PON Papua. Jadi karena situasi dan kondisi seperti sekarang ini, sehingga PON Papua ditunda sementara sampai 2022. Nah, jadi beliau adalah guru olahraga yang juga cukup tegas dalam membina siswa, terutama untuk meningkatkan prestasi dari anak-anak nanti. Nanti anak-anak akan rasakan setelah anak-anak masuk dalam jajaran satu olahragawan yang berprestasi. Jadi segala sesuatunya akan bisa di olahraga. Selanjutnya adalah Bapak I Putu Eka Prima. Nah ini juga sebagai guru PJOK, jadi Pak Eka juga cukup energi dalam memberikan pembelajaran pendidikan kepada kita, khususnya di olahraga. Dan Pak Putu Eka Prima juga ikut terlibat dalam pembinaan ekstra woodball dan dipercayakan setiap tahun ditugaskan untuk mendampingi siswa putra-putri Kabupaten Tabanan sebagai duta Porsnijar Kabupaten Tabanan. Di samping itu juga beliau memiliki segudang prestasi yang menjadi kebanggaan kita. Berikut adalah guru bahasa Bali. Jadi guru bahasa Bali yaitu Ibu Niwayan Darmawi SPD, MPDH. Jadi beliau ini adalah guru bahasa Bali. Jadi Ibu Darmawi juga cukup piawai, ya, cukup baik, berprestasi
dalam membina siswa, terutama berkaitan dengan bahasa Bali, nyastro Bali, Modarmo Wocana. Nah ini sampai beliau bisa menciptakan satu prestasi siswa ke tingkat provinsi dalam hal Darmo Wocano dan Nyastra Bali. Ya. Banyak prestasi yang beliau bisa tampilkan di lembaga. Dan selanjutnya Nana ini adalah Ibu Ida Ayu Ratna Dewi SPD dan juga sebagai guru bahasa Bali di sekolah kita. Nah, lanjut. Nah, guru ini adalah guru BK, bimbingan konseling. Nah, di mana yang pertama adalah Ibu Dr. Randa Nimade Murjani. Beliau sebagai guru bimbingan konseling yang dikenal dengan guru BK. Nah, ini adalah merupakan dokternya sekolah bagi anak-anak yang bandel atau yang sering tidak masuk, sering bolos, dan lain sebagainya. Mereka-mereka inilah bertiga ini yang mengkonseling dengan anak apakah perlu datang ke rumah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang di tengah ini adalah Bapak Dr. Andus Wayan Swindre dan beliau juga sebagai guru BK. Di samping itu beliau juga sebagai pembina ekstra tenis meja. Dan kalau tidak salah Agustus ini beliau sudah mengakhiri tugasnya yaitu memasuki masa purna bakti. Dan ini berikutnya Ibu Pande Niputu Sutikayani SPD. Ya, beliau ini adalah masih muda sekali dan baru saja melangsungkan upacara perkawinan. Ya, beliau juga sebagai guru BK yang masih sifatnya mengabdi di sekolah ini. Ya, dengan demikian anak-anak nanti ketiga ini guru bimbingan dan konseling ini mereka akan selalu mengontrol, mengawasi siswa ya untuk anak-anak semua yang perlu diberikan konsul, perlu diberikan bimbingan sehingga beliau akan mampu merubah perilaku anak-anak ya yang baik sesuai dengan norma-norma sebagai seorang siswa ya, di sekolah kita. Ya. Kemudian silakan dilanjut. Nah ini, jadi itulah tadi anak-anak sekalian yang Bapak telah perkenalkan kepada anak-anak tenaga-tenaga pendidik yang akan mendampingi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi itu tadi yang Bapak sudah perkenalkan. Nah, kemudian ini adalah selanjutnya merupakan tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengadministrasian persuratan ya, yang ada di sekolah kita. Di mana yang pertama adalah Bapak Imade Widiana, SK. Beliau adalah bertugas di staf tata usaha. Jadi yang mengatur tentang persuratan, surat keluar, surat masuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ibu ini Ida Ayu Putu Astini. Ini adalah juga staf administrasi. Jadi kalau anak-anak ke sekolah di Pronokis, beliaulah yang menerima tamu-tamu atau ada surat masuk. Ini yang mempunyai tugas pengadministrasi.
dan surat-surat di sekolah kita. Dan berikut ini Bapak kita yaitu yang mengelola tentang keuangan di sekolah kita. Yang pertama itu Bapak Iputu Budiartana. Beliau adalah sebagai petugas pengelola keuangan, terutama dana pos atau dana-dana yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi dengan segala tek-teknya, beliaulah yang mengatur apa seharusnya. Oh ya, oke. Dan selanjutnya berikutnya adalah Bapak Iketutsu Nadia yang juga sebagai pengelola keuangan. Dan yang terakhir Ibu ini adalah Ibu Niwayan Artini, juga sebagai staf tata usaha yang membidangi masalah keuangan dan kesiswaan. Lanjut. Nah ini pengadministrasian kesiswaan Ibu Nimade Janwati yang bertugas di bidang kesiswaan, dan berikut Nikomang Sudarti SPD dan juga bertugas di bidang kesiswaan. Lanjut. Nah ini adalah pengadministrasian kepegawaian Bapak Imade Guno Arso. Dan beliau adalah sebagai operator sekolah yang masih muda dan cukup energik. Dan pengelola barang ini adalah Pak Ketut Sarjana. Mereka sebagai inventaris barang-barang pemerintah yang berada di sekolah kita, dari hal yang sampai bagus dan buruk, bersama Nikadek Suparmiati Esos. Dan ini Pak Kadek juga merupakan mantan siswa di sekolah kita. Lanjut. Nah, ini adalah pengadministrasi kurikulum, yaitu Nimade Cinta Tejariani SPD. Beliau baru saja mengabdi di SMA Negeri 1 Kramitan, dan pada saat ini beliau sedang cuti karena baru saja melahirkan. Ya, lanjut. Operator Dapodik. Nah, ini juga Bapak Angga Gio Pinda SPD sebagai operator Dapodik di sekolah kita. Ya, lanjut. Dan ini anak-anak petugas perpustakaan. Jadi kalau anak-anak masuk ke perpustakaan, anak-anak akan bertemu dengan Ibu Sagung Anom Yudani, AMAPD Perpustakaan, dan beliau juga sudah tidak asing lagi mengikuti, kemarin ditugaskan sebagai pembina perpustakaan ke tingkat. Berikut di Ketut Sukantari ya, sebagai juga tugas di perpustakaan. Dan IGD Darmo Suyase sebagai tugas perpustakaan. Lanjut. Nah ini adalah pegawai honor komite sekolah ya, yang bertugas sebagai garda terdepan dari SMA Katu Kramitan, yang dipercayakan untuk melakukan kebersihan sekolah, pengamanan sekolah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah kondusifnya di sekolah kita. Lanjut. Nah, dan ini juga pegawai honor komite, yaitu Ibu Silo dan Bu Indri dan Pak Made, ini sebagai satpam sekolah kita. Dan beliau ini adalah ditugas di sekolah. Lanjut. Kemudian ini Pak Made Jiwo, honor komite, beliau adalah dipercaya sebagai pengaman sekolah kita, yaitu sebagai satpam. Dan yang terakhir adalah Pak Nyoman, juga sebagai tenaga kebersihan dan pengamanan di sekolah kita. Oke. Dan demikianlah anak-anak sekalian apa yang bisa Bapak sampaikan dalam acara MPLS di hari kedua. Bapak telah perkenalkan ke hadapan anak-anak sekalian tenaga pendidik dan kependidikan. Sehingga dengan demikian, maka pada kesempatan ini sebelum Pak akhiri, izinkan Bapak menyampaikan permohonan maaf. Kita sebagai manusia biasa sudah barang tentu ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak mohon maaf sekali lagi, dan sebagai akhir kata, pucuk batur petali Tabanan Kota Serati, cukup
yang terlali ngaturan. Terima kasih dan Bapak akhiri dengan mengaturkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi dan istirahat di rumah saja. Demikian sesi untuk pengenalan staf dan guru di SMA Negeri 1 Perambitan. Dimohonkan untuk sesi selanjutnya yang tergabung di kelompok 6 dan 7 boleh keluar dari Zoom dan melanjutkan di streaming YouTube. Saya kasih kesempatan dulu untuk kelompok 3, 4, dan 5 untuk masuk ke Zoom. Saya ulangi lagi, untuk kelompok 6 dan 7 silahkan bisa klik live, tulisannya LEAVE, live, di pojok kanan bawah, kemudian pilih live meeting. Karena selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya dari kelompok 3, 4, dan 5. Sekian dan terima kasih.
anunya ya. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan untuk adik-adik, nama saya Iwayan Subagia dari Polsek Keramitan, yaitu jabatan Panit 1 Bimas Polsek Keramitan. Dan perkenalan lain, 1 istri, 2 anak, asal atau alamat Banjar Pucuk, Desa Bantas, Kecamatan Slemadeg Timur. Untuk diketahui para adik-adik, saya bertugas di Polsek Keramitan menjadi Panit 1 Bimas Polsek Keramitan, sudah menjabat selama kurang lebih 1 tahun. Jadi perlu yang kenalkan diri kepada adik-adik semua, biar pepatah mengatakan kalau tidak kenal dan tidak sayang. Nah untuk itu, silahkan adik-adik mencatat nama tiang, biar tahu ketemu di jalan, di mana biar tidak salah ketemuan. Berarti perkenalan sudah tiang laksanakan. Jadi kalau mau berhubungan lewat HP yang sudah catat di HP di data pribadi untuk HP tiang yaitu 082 145 436 870. Mungkin itu yang dapat saya perkenalkan untuk awal daripada hari ini, yaitu saya datang ke sini ke SMK 1 Keramitan, ada SMA 1 Keramitan, adalah untuk memenuhi undangan dari Bapak Kepala Sekolah dalam rangka melaksanakan dan mengisi MPLS. Kalau yang dulu dibilang adik-adik baru masuk itu adalah MOS. Itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah. Dan mudah-mudahan saya jumpai adik-adik di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk mengawali daripada perjumpaan ini, sebelum masuk ke materi, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam hal ini, biar beliau memberikan rahmatnya kepada kita tentang kesehatan dan keselamatan. Yaitu yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik. Nah, lanjut ke materi adalah kenakalan remaja. Nah, ini kenakalan remaja ini yang dikatakan daripada kenakalan remaja tersebut. Nah, sebelum mengacu ke kenakalan remaja, adik-adik saya berikan pemahaman tentang sebelum menginjak ke remaja, berarti adik-adik itu adalah dulu ada anak-anak, ada tingkatannya, ada bayi, ada anak-anak, dan baru ke remaja. Nah, sekarang Bapak berikan pengertian apa itu anak-anak. Biar dipahami adik-adik, anak-anak itu adalah orang yang berumur, menurut undang-undang juga ini, adik-adik biar perlu diketahui, menurut undang-undang bahwa anak-anak itu yang dimaksud adalah
yang dikategorikan anak-anak adalah orang yang berumur dari 5 tahun sampai 12 tahun. Yaitu pada saat si anak tersebut bisa duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Nah, kalau di bawah daripada 5 tahun tersebut disebutlah balita. Nah, belum dianggap cukup mengikuti pendidikan secara normal. Nah, itu masih dalam asuhan ibu. Demikian. Itu biar adik-adik paham tentang anak-anak. Terus kemudian remaja. Apa itu remaja? Remaja dikatakan remaja adalah sesuai juga dengan undang-undang yang berlaku bahwa remaja dikatakan remaja adalah orang atau yang berumur dari umur 12 sampai 18 tahun. Di mana seorang remaja ini adalah orang yang masa peralihan. Masa peralihan itu adalah akil balik, kalau orang bilang itu adalah masa pubertas, yaitu pada saat anak duduk di dan bersekolah di tingkat SMA, SMP, SMA, dan dalam fase ini inilah yang dikatakan masa anak pubertas. Pubertas itu. Nah, demikian daripada pengertian yang perlu adik-adik pahami tentang anak-anak dan remaja. Nah, kembali lanjut kita tentang sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah kenakalan remaja. Sudah barang tentu sebelum menginjak dari suatu permasalahan yang ada yang namanya kenakalan remaja, apa perlu dipahami, harus dipahami dulu apa itu kenakalan remaja. Nah, ini harus dipahami dulu kenakalan remaja. Di sini Bapak bisa sampaikan kepada adik-adik bahwa kenakalan remaja itu adalah suatu kelainan tingkah laku serta perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial. Asosial ini dimaksud adalah bertentangan dengan masyarakat, gitu. Itu anunya. Terus bahkan antisosial. Sosial itu berhubungan dengan masyarakat juga. Yang melanggar daripada norma-norma kemasyarakatan. Yaitu seperti norma agama yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini yang dibarengi dengan suatu tindakan yang akan menjurus kepada melanggar hukum apabila dilakukan oleh orang-orang dewasa yang disebutkan dengan pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut atau dihukum menurut ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini hati-hati. Suatu kenakalan remaja pengertiannya ini harus dipahami adalah suatu tingkah laku. Nah, masa akil balik pubertas ini sudah barang tentu adik-adik akan menemui suatu kenakalan-kenakalan. Kenakalan itu, nah modelnya sifatnya iseng segala macam. Itu yang berujung kepada kenakalan. Next. Itu harus dipahami. Nah, perlu diketahui dari pengertian yang sudah Bapak jelaskan tadi, apa itu daripada bentuk-bentuk daripada kenakalan remaja. Nah, bentuk kenakalan remaja di sini adalah ada dua jenis sebenarnya, dua jenis yang mengarah ke amoral atau antisosial yang mengarah kepada pelanggaran hukum atau tindakan kriminal. Nah, pertama Bapak akan berikan pemahaman tentang apa bentuk daripada kenakalan remaja yang antisosial yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat atau amoral yang ada di lingkungan kemasyarakatan. Baik itu juga di sekolah juga. Nah, ini kenakalan-kenakalan yang sudah barang tentu tetap keluar dari masing diri adik-adik. Nah, ini yang pertama adalah berbohong dengan tujuan menutupi kesalahan. Nah, berbohong, pada adik-adik sering itu melaksanakan berbohong dengan tujuan apa?
bahwa biar saya dianggap itu. Ini adalah merupakan suatu kenakalan juga bagi adik-adik. Contohnya juga seperti membolos di sekolah, membolos di sekolah. Kenapa dia adik-adik bisa membolos sekolah? Karena adik-adik ini sering kejenuhan segala macam yang ada di sekolah, mungkin itu yang eh, adik-adik bisa dapat dilakukan oleh masa-masa remaja ini. Yang ketiga adalah kabur atau meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Biasa ini dilakukan karena naluri yang ada di dalam adik-adik itu adalah murni sifatnya dari diri sendiri dan tidak bisa dibantah nih, kabur semau gua pokoknya. Nah, ini terjadi di tingkat pubertas. Nah, di tingkat remaja, masa umur remaja ini, adik-adik yang perlu. Nah, seperti juga keluyuran sendiri atau berkelompok yang menimbulkan suatu perbuatan iseng. Karena sudah keluyuran sendiri. Nah, apa yang saya dapat lakukan itu. Nah, ini semau gue juga adik-adik yang akan bisa lakukan. Ini adalah merupakan suatu kenakalan-kenakalan tersembunyi daripada diri dari dalam adik-adik sendiri. Nah, ini juga bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk nantinya sehingga mudah terjerat dalam suatu perkara yang benar-benar nanti menjurus kepada kriminal yang ada. Itu harus ditelaah adik-adik dalam hal ini. Dalam mengarungi kehidupan ini memang sulit gampang. Nah, ini masa-masa akil balik ini adalah peralihan ini remaja ini susah-susah betul. Makanya adik harus pintar-pintar dalam hal ini untuk menyaring, memfilterisasi dalam suatu pergaulan yang ada. Biasanya cenderung adik-adik akan melakukan suatu pesta pora tanpa pengawasan sehingga timbul pergaulan bebas yang menjurus kepada suatu pergaulan-pergaulan yang tidak wajar. Baik itu terjadi di masyarakat maupun di lingkungan sekolah yang ada. Nah, ini harus diwaspadai adik-adik. Dalam hal ini, maka peralihan daripada umur-umur sekian ini, remaja ini adalah sangat rentan sekali akan masuknya suatu artinya pengaruh-pengaruh yang cenderung akan merusak diri adik-adik. Nah, di samping itu juga dapat Bapak sampaikan bahwa adik-adik di dalam faktor bentuk daripada kenakalan remaja itu ya kebiasaan membawa buku porno segala macam nanti di sepinya dibuka. Nah, ini juga akan merangsang daripada kenakalan-kenakalan tersebut. Nah, CD cabul sekarang, terus apalagi sekarang zaman sekarang ada HP. HP itu apapun bisa diupdate di sana. Adik-adik itu harus hati-hati di dalam menggunakan daripada komunikasi yang akhir-akhir ini membrak semua. Itu. Nah, dari bentuk-bentuk daripada kenakalan-kenakalan yang Bapak telah sampaikan tadi, nah ini akan mengarah juga ke hal-hal yang menjurus kepada tindakan-tindakan hukum yang bisa adik-adik dapati nanti. Jangan sampai hal ini terjadi dan ini perlu adik-adik harus pahami tentang apa itu daripada bentuk-bentuk yang akan menjerat diri saya ke arah kenakalan-kenakalan ini. Itu. Nah, jangan sampai nanti tadi dari tindakan berbohong, dari tindakan berbohong ini, berbohong kepada orang tua, bahwa minta uang kepada orang tua untuk istilahnya bayar buku segala, padahal adik-adik di luar daripada itu melakukan suatu perjudian. Nah, inilah arahnya nanti perjudian ini sudah diatur oleh undang-undang yang ada, yang resmi, yaitu pasal 303 KUHP. Kan sering disampaikan di sana. Berarti perjudian itu adalah sudah betul-betul akan melanggar daripada undang-undang dan bisa dilakukan penahanan. Itu adik-adik perlu diketahui bahwa dari kebohongan-kebohongan yang adik bawa dari di rumah tersebut, baik terhadap orang tua, baik terhadap guru, itu akan menjurus kepada tindakan atau pelanggaran hukum atau kriminal yang bisa akan menjerat diri adik-adik. Seperti juga pergaulan bebas.
Prisek orang bilang. Nah, prisek ini sudah karena biasa adik-adik demikian, ini akan menjurus nanti ke hal-hal daripada pelanggaran-pelanggaran seperti asusila itu, pelanggaran tindakan asusila yang menjurus kepada nanti kalau keinginannya ditolak oleh orang lain, oleh lawan jenis segala macam itu terjadilah suatu pemerkosaan. Itu jangan sampai ya Dek ya. Jangan sampai hal-hal demikian bisa akan menjerat adik dalam hal ini. Nah, satu hal lagi, Bapak akan berikan suatu contoh bahwa dari pelanggaran-pelanggaran atau kenakalan-kenakalan remaja yang karena iseng segala macam akan menjerat adik-adik kepada suatu pergelumuran-pergelumuran dan suatu nanti ketersinggungan-ketersinggungan di dalam suatu pergaulan yang akan mengakibatkan daripada suatu perkelahian. Nah, ini bisa kalau menjurus kepada kelompok atau sekolah-sekolah yang ada nanti dikumpulkan. Nah, perkelahian ini bisa akan menjerat kepada perkelahian antar pelajar. Jangan sampai hal tersebut terjadi dan mohon Bapak sampaikan kepada adik pada hari ini, mudah-mudahan adik tidak bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang Bapak sudah sampaikan tersebut untuk mawas diri. Lanjut. Next. Nah itu yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik tentang pengertian dan bentuk-bentuk daripada dan menjurusnya kepada suatu daripada kenakalan-kenakalan remaja itu sangat bahaya sekali adik-adik ya. Nah, di sini Bapak sampaikan sekarang tentang apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi daripada kenakalan-kenakalan adik tersebut. Ini hanya perlu diketahui aja untuk adik-adik ya. Jangan sampai ini diterapkan dan bila perlu nanti adik-adik di rumah atau bagaimana diberitahu orang tua bagaimana biar bisa tidak terjerumus dalam suatu kenakalan remaja adik-adik nanti. Nah, faktor-faktor ini perlu diketahui saja kepada adik-adik bahwa faktor yang mempengaruhi daripada kenakalan remaja ini ada dua, yaitu faktor intern atau internal dan ekstern atau eksternal. Nah itu. Nah ini Bapak dapat sampaikan faktor internalnya. Nah kemungkinan ini faktor internal ini dapat juga dibagi tiga. Bisa melalui di internal di rumah tangga atau di keluarga, bisa juga di dalam pendidikan, bisa juga di masyarakat itu. Jadi faktor internal yang menimbulkan dari anak-anak itu bisa menumbuh kenakalan remajanya adalah itu disharmoni daripada keluarga atau broken home yang orang bilang itu adik-adik ya, broken home, yaitu mungkin broken home ini dipengaruhi oleh satu, berarti orang tua mungkin cekcok dalam perceraian itu kan bisa juga perceraian, terus tidak adanya komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Komunikasi yang sehat artinya nyambung. Seperti Bapak adik sebenarnya harus bilang ke sekolah, tidak bilang ke sekolah kan tidak nyambung jadinya kan itu modelnya. Nah, jadi yang ketiga adalah keduanya orang tua berarti jadi anak yatim piatu. Nah, ini harus diwaspadi. Nah, kalau adik-adik menjadi anak yatim piatu berarti harus mencari guru atau mencari teman yang bisa dipercaya untuk istilah jangan sampai terjadi menjerumuskan diri kepada kenakalan-kenakalan daripada remaja. Terus adanya ketidakcocokan daripada antar pihak orang tua dengan anak berada dalam suasana perselisihan karena faktor perbedaan, mungkin perbedaan pendapat orang tua ini sering berkelahi segala macam, terus perbedaan agamanya dia bisa juga mempengaruhi itu, ambisi orang tua pada anaknya yang tidak sesuai juga bisa mempengaruhi daripada faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu bisa terjadi. Nah, dari pendidikan yang salah dari awalnya adik-adik tidak diberikan pelajaran daripada ilmu kehidupan, nilai-nilai kehidupan religius yaitu agama. Karena selama kita hidup ini yang menuntun kita adalah
keagamaan itu harus wajib kita laksanakan. Yang pertama kita harus berdoa biar tidak terjerumus daripada kenakalan-kenakalan remaja itu. Dan juga yang bisa mempengaruhi hal ini adalah anak-anak itu ditolak oleh pergaulan-pergaulan daripada luar. Jangan sampai hal itu terjadi. Mohon inilah faktor-faktor yang dapat Bapak sampaikan, faktor-faktor internal di keluarga. Mohon nanti adik-adik beritahu bahwa orang tuanya jangan sampai demikian sekali, dan adik-adik juga harus pahami setelah Bapak sudah sampaikan ini. Gitu. Next. Itu yang dapat Bapak sampaikan tentang faktor internalnya daripada yang mempengaruhi daripada kenakalan remaja bisa timbul. Nah, sekarang faktor eksternal juga mendukung daripada kenakalan remaja itu timbul. Ya, satu contoh, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kenapa Bapak bilang di sekolah? Mungkin di dalam suasana atau bagaimana di sekolah itu dan didukung oleh juga internal adik di rumah, bisa di dalam suatu proses mengajar itu tidak tidak tenang, tidak ini menimbulkan kejenuhan atau kekecewaan di dalam hal ini, pelajaran suatu yang tidak bisa adik pahami, itu bisa mempengaruhi daripada kenakalan-kenakalan adik. Nah, hal-hal demikian itu pemikiran adik itu berarti berpikirnya secara logika, saya begini aja, saya begini. Nah, inilah muncul daripada suatu faktor-faktor tersebut yang akan mempengaruhi adik. Kebiasaan juga, kebiasaan membolos atau mengganggu siswa lain, kelompok lain di dalam kelas, nakal, terus bergaul dengan siswa yang memiliki bibit-bibit nakal dalam hal ini. Itu yang internal, eksternal daripada di luar daripada keluarga. Adik-adik itu harus dipahami, dan pengaruh masyarakat. Nah, pengaruh masyarakat ini adalah luas sekali. Luas sekali itu pengaruh masyarakat, harus pintar-pintar adik baik bergaul di dalam kemasyarakatan, harus tahu norma segala macam di sana. Nah, ini harus adik-adik pahami dan telah dalam hal ini, karena pengaruh-pengaruh negatif daripada kebudayaan asing melalui film atau TV, CD, apalagi sekarang handphone, banyak yang mengirimi yang kadang-kadang jelek. Harus bisa adik-adik istilahnya menerima atau memfilterisasi daripada apa yang ada di media sosial hari ini. Nah, itu. Nah, di sini juga kurangnya suatu keapatisan daripada adik-adik yang bisa akan menimbulkan daripada kegiatan kenakalan-kenakalan remaja tersebut. Next. Ya, itu yang dapat saya sampaikan, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kenakalan yang muncul kepada diri adik-adik yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, sekarang mari kita bersama-sama berdoa dan astungkaro di dalam hal ini, adik-adik di dalam nanti mengenyam pendidikan di Semakar ini bisa berjalan dengan mulus dan lancar. Itu harapan Bapak kepada adik-adik dalam mengarungi kehidupan ini. Masa pubertas itu masa akil balik yang bisa rentan sekali akan dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Karena hal negatif itu kadang-kadang bagi usia adik itu adalah selalu akan membuat diri adik senang. Dan akibat senang itu akhirnya akan menjadi susah nantinya. Untuk itu mari kita bersama-sama karungi hidup ini dengan mengantisipasi daripada kenakalan-kenakalan nanti yang akan timbul pada diri adik-adik atau para remaja yang Bapak hormati dan cintai ini. Nah, mari kita antisipasi. Ada beberapa langkah yang perlu kita laksanakan untuk mengantisipasi daripada kenakalan-kenakalan remaja tersebut. Nah, adik-adik bisa nanti berikan pemahaman juga kepada orang tua di rumah, yaitu karena ini ada 3 faktor langkah-langkah yang harus kita lalui atau kita jalani nanti di dalam untuk mengantisipasi daripada kenakalan-kenakalan remaja ini. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga, terus yang kedua di lingkungan sekolah,
Terus yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Nah, pertama sekarang Bapak sampaikan kepada adik-adik adalah di lingkungan keluarga. Nah, perlu dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada tidak adanya harmonis di dalam keluarga tersebut seperti faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Nah, sekarang adik-adik harus menciptakan keluarga harmonis yang sangat menentukan untuk lingkungan yang baik di keluarga. Itu, di lingkungan keluarga ini harus kita ciptakan suasana, baik situasi yang ada, bagaimana caranya. Nah, perlu adanya komunikasi-komunikasi yang ada kepada adik-adik di lingkungan keluarga itu harus dipupuk dan dibimbing dalam hal ini. Nah, minat-minat daripada anak yang ada di rumah tangga tersebut juga harus dikembangkan, mengembangkan bakatnya untuk agar jangan sampai tidak terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik. Yaitu yang ketiga adalah memberikan kesempatan yang cukup untuk saling terbuka antara sesama anggota keluarga. Terus keempat, melatih hidup disiplin diri sejak kecil tanpa perlu menggunakan kekerasan. Kekerasan dalam hal ini tidak selalu membentak kepada orang tua, disuruh begini, tidak mau disuruh. Nah itu, ciptakanlah harmonisasi di dalam satu rumah tangga dan menciptakan suasana yang komunikatif. Yaitu yang memperhatikan pada suatu kehidupan berumah tangga yang enak dan selaras. Nah, untuk itu harus dibarengi juga ya, mungkin dilakukan suatu relaksasi atau refreshing kepada keluarga-keluarga, mungkin jalan-jalan ke apa yang harus dilaksanakan, dan tidak lupa yang terpenting dalam hal ini kita tetap menyerahkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwaso biar Asung Kertanugraho, biar tetap kita diberikan keselamatan, kesehatan lahir dan batin kepada keluarga. Itu yang Bapak harapkan harus ditanamkan sejak dini norma-norma yang ada di agama. Nah, perlu itu dilaksanakan. Nah, yang kedua, di lingkungan sekolah, kita harus menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif dan mendorong kreativitas murid, serta mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang perlu, yang antara lain seperti kegiatan kepramukaan, palang merah remaja, sanggar seni budaya, kegiatan olahraga, kebugaran, atau kegiatan perkemahan, camping, dan study tour. Biar ada di sekolah itu sirkulasi, artinya harmonisasi daripada kehidupan yang tidak menjurus kepada adik-adik menjurus kepada suatu pemikiran-pemikiran yang akan menimbulkan suatu kenakalan-kenakalan tersebut. Nah, kalau sudah ada kegiatan-kegiatan seperti kepramukaan, palang merah remaja, sanggar seni, berarti ada kegiatan yang fokus akan mengajarkan ke adik-adik. Next. Itu di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan masyarakat. Nah, ini perlu adik-adik waspadai juga langkah antisipasi kita di dalam pergaulan di masyarakat. Nah, ini di masyarakat berbagai macam corak, karakteristik, sifat, watak daripada masyarakat itu banyak yang ada terjadi di sana. Ada yang perlu adik-adik nanti filterisasi dalam hal ini, yaitu ambil kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat itu dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, mungkin tidak rutinitas atau berjangka waktu berapa, itu seperti ceramah atau diskusi, seminar, serasahan dan sebagainya. Ini membicarakan masalah-masalah kenakalan-kenakalan adik-adik itu, kenakalan remaja, dan mencari jalan keluar pencegahannya dan penanggulangan secara lebih positif yang dapat dilakukan dalam mungkin berawal dari rumah tangga dulu. Demikian. Nah, terus di masyarakat juga bisa dikembangkan klub-klub atau kegiatan yang positif mengarah ke olahraga, kesenian dan sebagainya. Sama juga seperti di lingkungan sekolah. Itu yang bisa Bapak harapkan kepada adik-adik semua biar bisa dipahami. Poinnya adalah carilah tingkatan-tingkatan atau kesibukan-kesibukan diri, jangan sampai nanti kenakalan itu melekat dan mempengaruhi jiwa adik-adik yang masih dalam akil balik atau pubertas ini. Karena rentan sekali ini. Demikian. Nah,
Itu yang dapat Bapak sampaikan terhadap adik-adik untuk mengantisipasi daripada langkah-langkah. Nah, di samping daripada adik-adik dan keluarga yang ada di rumah yang harus mengantisipasi daripada kenakalan-kenakalan remaja ini, tidak terlepas juga dari pihak atau instansi-instansi lain dan terutama dari kepolisian yang ada, dari Bapak dari unit Bimas yang ada, dari unit Bimas Polsek Lemada untuk Polsek Keramitan ini untuk istilahnya mengantisipasi juga mengambil langkah-langkah. Jangan sampai di wilayah Keramitan ini terjadi suatu kenakalan-kenakalan remaja yang menjurus daripada ke hal-hal yang tawuran-tawuran atau pelajar yang seperti yang adik-adik ketahui dan lihat ditonton di televisi itu seperti di Jakarta. Nah ini polisi juga dalam hal ini dengan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di wilayah kecamatan tetap akan mengambil langkah-langkah seperti yang pertama perlu diketahui adik-adik adalah yaitu langkah dari kepolisian yang ada adalah preemptif, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada untuk menetralisir atau menghilangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya nanti kenakalan-kenakalan remaja tersebut yang bersifat mendasar. Nah ini Bapak sudah akan laksanakan dengan melaksanakan menginvestigasi bimbingan. Nah seperti sekarang ini, adik harus dengar ini. Nah penyuluhan dan akibat dan anunya tadi seperti Bapak sampaikan ini seperti penyuluhan Bapak sampaikan kepada adik dan perlu dibantu juga penerapannya nanti baik di keluarga atau di rumah kepada diri sendiri. Nah yang kedua adalah mengintensifkan penerangan atau bimbingan dan penyuluhan ceramah-ceramah kepada siswa, baik itu siswa atau tokoh-tokoh masyarakat juga dari kepolisian akan menerapkan itu. Nah di samping itu juga melakukan tatap muka dengan pada tokoh-tokoh. Nah itu perlu adik-adik ketahui daripada tindakan-tindakan polisi yang ada, artinya dari khusus dari unit Binmas Polsek Keramitan yang saya sampaikan hari ini untuk istilahnya melaksanakan hal-hal yang untuk mengantisipasi daripada langkah-langkah tersebut. Itu tadi langkah preemptif. Nah, kalau preventifnya itu lebih tegas lagi ini. Kalau ada kegiatan yang tindakan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kenakalan, baik secara terbuka maupun tertutup penjaga. Nah, ini tiap hari akan polisi melakukan patroli atau sambang ke desa adalah untuk mengantisipasi akan mendekati adik-adik apabila nanti polisi menemukan suatu pelanggaran atau kenakalan-kenakalan adik yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, norma-norma kemasyarakatan yang ada, polisi akan mengambil suatu tindakan yang ada di lapangan, gitu. Represif ini lebih jelas lagi nanti adik-adik akan suatu nanti kalau istilahnya sudah ketemu nanti suatu pelanggaran, kenakalan apapun, nah ini akan diambil langkah-langkah hukum. Apa mau begitu? Apa berhenti sekolah? Nah ini perlu adik-adik pahami dan cermati dalam hal ini. Keinginan Bapak dan doa Bapak agar adik dalam mengarungi nanti belajar mengajar di sini di Semakar ini biar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Next. Itu harapan dari Bapak untuk istilahnya memberikan artinya masukan-masukan biar bisa adik-adik mengintrospeksi diri nanti untuk melangkah mengarungi kehidupan di dalam hal ini. Nah mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan dalam hal ini, kurang lebih apa perkataan penyampaian Bapak tadi, kurang lebih mungkin adik bisa menguploadnya di YouTube segala macam, nanti bisa dilihat di sana baik pengertian segala macam, dan yang terpenting di dalam harapan Bapak adalah agar adik-adik menerapkan kehidupan bermasyarakat dengan baik yang sesuai dengan norma-norma agama dan norma kemasyarakatan. Dan juga tidak terlepas juga nanti adik mengenyam di sekolah harus mentaati aturan-aturan atau tata tertib yang ada di sekolah adik-adik. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebih daripada penyampaian Bapak ini tentang kenakalan remaja, Bapak
mohon maaf dan kali lagi Bapak sampaikan kepada adik-adik semoga Ide Sang Hyang Widi tetap memberkati kita semua. Sekian. Om Santi 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 Om.